Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Majelis Insan Kamil, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-66. Mudah-mudahan pembacaan tafsir kita pada malam hari ini yang tadi juga diawali dengan zikir Ratibul Haddad menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Mungkin bisa diulangi oleh Zuhdi dan teman-teman yang lain supaya lebih membiasakan di dalam membaca Al-Quran, semakin cinta pada Al-Quran, dan Al-Quran menjadi sahabat baik di dunia maupun di akhirat. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu nakalan, peringatan, lima baina yadaiha, kepada orang-orang yang hidup pada masa itu, wa ma khalfaha, dan masa yang akan datang, wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita pelajari kalimat per kalimat dari ayat yang ke-66 ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, diawali dengan kalimat faja'alnaha nakalan, yaitu maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan. Faja'alna, maka kami jadikan. Ha itu dhamir. Nah, pertanyaannya, yang demikian itu apa yang dimaksud? Kan ada kalimat maka kami jadikan yang demikian itu. Nah, yang demikian itu tuh merujuk kepada apa? Merujuk kepada ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya menceritakan tentang dikutuknya Bani Israel menjadi kera atau monyet akibat kelalaian mereka yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Karena orang Yahudi itu ibadahnya pada hari Sabtu, sementara kita orang Muslim ibadahnya pada hari Jumat. Maksudnya ibadah yang dikerjakan secara berjamaah dan wajib untuk dikuduskan khususnya bagi laki-laki. Nah, orang Yahudi ini ada kewajiban untuk setiap hari Sabtu mengistirahatkan segala macam aktivitas, hanya fokus untuk beribadah kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebagian mufassirin mengatakan bahwa dhamir yang terkandung pada lafaz faja'alnaha
pertama kembali kepada al-qirodah. Al-qirodah itu maksudnya kera. Karena ayat yang sebelumnya kan kunu qirodatan khosyi'in. Jadilah kalian monyet yang hina. Nah, saya mungkin sedikit menceritakan tentang masalah qirodah, tentang monyet. Mungkin kalian di kajian yang sebelumnya tidak mengikuti sehingga tidak tahu cerita tentang dikutuknya menjadi monyet. Kalau Zudi insya Allah sudah tahu, walaupun kalau suruh ulangin lagi pasti nggak ingat. Paling mentok-mentoknya silahkan tonton di YouTube ya, tapi ya lumayan gitu, masih dapat pahala barokah mengupload di YouTube. Jadi bangsa Israel yang hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam tinggal di satu kota namanya Ailah, ini mendapatkan kewajiban dari Allah untuk mengkuduskan hari Sabtu. Nah, bangsa Israel ini pekerjaannya yang tinggal di kota Ailah itu adalah sebagai nelayan, petani ikan, karena dia hidup di daerah pesisir. Nah, ketika orang mau taat kepada Allah, biasanya ya asalnya tidak taat berubah menjadi taat. Nah, ketika proses taat itu Allah akan kasih ujian sejauh mana kesetiaan dia di dalam ketaatan. Wanita yang awalnya tidak hijab, kemudian dia menggunakan kerudung, di awal itu pasti ujiannya banyak, karena Allah ingin menguji sejauh mana kesetiaan orang tersebut di dalam berpegang teguh kepada ketaatannya terhadap Allah. Sama, tidak pernah sholat terus tiba-tiba mau istiqomah sholat, itu ujiannya banyak karena Allah ngetes sejauh mana kesetiaannya. Nah, ini berlaku kepada orang Israel yang hidup pada zaman Nabi Daud yang diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabtu. Ini ditutup aja mungkin ya, soalnya suaranya terlalu keras masuk ke sini. Nah, ketika hari Minggu sampai hari Jumat, jadi hari Minggu sampai hari Jumat, ikan yang ada di laut itu tidak keluar. Jadi tidak keluar ikan-ikan ini. Kalaupun keluar itu hanya ikan-ikan kecil. Tapi begitu masuk hari Sabtu, waktunya mereka diwajibkan ibadah, tidak boleh mengerjakan kegiatan apapun, ikan-ikan besar ini bermunculan, keluar satu persatu. Nah, akhirnya setan menggoda mereka, kumpullah orang-orang Bani Israel ini. Nah, yang namanya tidak boleh mengerjakan segala sesuatu itu harus betul-betul diliburkan, dinolkan total, tidak boleh mengerjakan apapun yang sifatnya duniawi atau mendapatkan apapun yang sifatnya duniawi. Nah, mereka ini cari akal. Apa akalnya? Hari Jumat malam mereka pakai jalanya dipasang di laut, jebakan ikan. Nah, hari Minggu pagi jebakannya itu diambil, jalannya diambil sehingga bisa nangkep ikan. Nah, ketika ditegur, kenapa kamu kok menangkap ikan? Oh, hari Sabtu saya tidak nangkep ikan, hari Sabtu saya ibadah. Buktinya kita ada di tempat ibadah semua. Tapi yang dimaksud itu harusnya tidak boleh dia mulai dari Jumat malam nangkep ikan. Karena kenapa? Karena menangkap ikannya dari Jumat dan terlaksananya pada hari Sabtu, walaupun secara zahir mereka ada di tempat ibadah. Jadi mereka itu niatnya mau ngakali Allah, mau ngakali syariat. Sama kayak contoh zakat mal ternak. Ini saya kasih contohnya ya. Kamu zakat mal ternak itu kewajibannya kalau punya 40 ekor kambing, ketika sampai nisab dan haulnya selama 1 tahun nyampe 40 ekor kambing, ada kewajiban zakat mal 1 ekor kambing. Misal Zuhdi punya 40 ekor kambing. Begitu hampir 1 tahun, jadi haulnya 1 tahun, waktunya kewajiban untuk bayar zakat itu kurang 2 hari, kambingnya 1 diambil dijual, sehingga akhirnya persis haulnya persis 1 tahun. Zudi, kamu harus zakat mal kambing 1 ekor karena kamu sudah punya 40 ekor. Kata siapa tuh? Coba hitung, kan ada 39 biji. Kemana yang 1? Dijual tujuannya untuk apa? Menghindari kewajiban zakat. Nah, ini namanya ngakalin gitu loh, ngerjain hukum gitu. Nah, sama yang terjadi kepada orang Bani Israel itu ngakali, ngerjain hukumnya Allah.
Sehingga oleh Allah dikutuklah mereka, kunu kirodatan khosyiin, jadilah kalian menjadi monyet yang hina. Akhirnya orang-orang, sebagian, tidak semua bangsa Israel, sebagian yang tidak mengkuduskan hari Sabtu, oleh Allah dirubah fisiknya, rupanya yang awalnya manusia yang sempurna dirubah menjadi monyet. Sehingga antara yang satu dengan yang lainnya terkejut karena mereka tidak sadar kalau dirinya menjadi monyet, baru sadar setelah melihat teman-temannya juga jadi monyet. Selama 3 hari mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa beraktivitas, dan pada hari yang ketiga semuanya dimatikan oleh Allah. Jadi mati dalam keadaan dikutuk menjadi monyet. Jadi ayat yang sebelumnya menceritakan itu. Maka pada ayat ini kalau dikatakan faja'alnaha, sebagian mufassirin mengatakan bahwa dhamir yang terkandung pada lafadz faja'alnaha kembali kepada kirodah, yaitu monyet. Maka kami jadikan pembelajaran tentang monyet, tentang Bani Israel yang dikutuk menjadi monyet. Menurut pendapat yang lain kembali kepada al-hitan. Al-hitan itu maksudnya ikan-ikan. Nah, kalau ikan-ikan berarti artinya maka kami jadikan pembelajaran tentang Bani Israel yang mengambil ikan pada hari yang seharusnya dilarang mengambil ikan. Nah, kalau kita ya kurang lebih pada hari Jumat. Hari Jumat itu kita diwajibkan untuk mengkuduskan hari Jumat, ya kan? Bahkan kita dikasih keringanan tidak seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan full 1 hari 1 malam tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun. Tapi kita orang Muslim hanya pada waktu sholat Jumat saja, dan itu hanya untuk laki-laki saja. Dan berapa banyak di antara kita yang sudah dikasih waktu yang singkat untuk ibadah sholat Jumat, kewajibannya hanya singkat, tapi kita lalai mengerjakan sholat Jumat. Bayangkan kalau misalkan hukum Allah yang berlaku kepada bangsa Israel diberlakukan kepada kita, berapa banyak yang jadi monyet di pinggiran jalan, yang tidak sholat Jumat itu. Dan ingat loh, ketika seseorang laki-laki memasuki hari Jumat, pada waktu sholat Jumat dia tidak sholat Jumat dan dia berbisnis atau bekerja atau dia berdagang pada waktu sholat Jumat, maka rizki yang didapat pada waktu sholat Jumat itu adalah rizki yang haram. Karena tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun bagi laki-laki Muslim pada waktu jam sholat Jumat. Ketika dia melalaikan sholat Jumat untuk urusan duniawi, maka harta yang didapat pada waktu itu menjadi rizki yang haram. Dikasihkan ke istrinya, dikasihkan ke anaknya, diberikan makanan, akhirnya makanannya berubah menjadi darah, darahnya akhirnya berasal dari rizki yang haram. Jadi hati-hati, jangan enteng-enteng. Dan bagi para istri, kalau suaminya tidak sholat Jumat, maka khusus pada waktu jam sholat Jumat itu dia dapat rizki, dapat uang, jangan diterima uangnya. Kenapa? Karena itu uang hasil dari rizki yang haram. Saya lanjutkan. Menurut pendapat yang lainnya, ini mufassirin. Mufassirin itu tahu, ahli tafsir. Menurut pendapat yang lainnya, dhamir faja'alnaha, dhamirha itu kembali kepada siksaan. Maksudnya siksaan orang-orang yang disiksa menjadi monyet tadi. Dan menurut yang lainnya lagi kembali kepada al-qaryah, maksudnya kampung tempat mereka tinggal. Jadi faja'alnaha, maka kami jadikan penduduk Ailah itu. Jadi ha itu bisa, maka kami jadikan orang-orang yang dikutuk menjadi monyet. Satu. Pendapat kedua, maka kami jadikan orang-orang yang ngambil ikan yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Nah, pembelajaran yang ketiga, maka kami jadikan orang-orang yang tinggal di penduduk Ailah itu tadi, merujuk kepada Korea. Jadi ha itu menurut mufassirin ada 3. Apa saja? Pertama, ini baru aja loh, udah sampai 5 detik ini. Berarti tidak fokus semua ini kalau gitu. Saya ulangin. Faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu. Nah, demikian itu menurut mufassirin ada 3. Yang pertama, maka kami jadikan penduduk Bani Israel yang dikutuk menjadi monyet itu sebagai pembelajaran. Berarti monyetnya yang dijadikan dhamir dari ha.
Yang kedua, maka kami jadikan penduduk Bani Israel, penduduk Ailah, yang mengambil ikan-ikan pada hari yang dilarang. Harusnya dia nggak boleh bekerja, tapi dia bekerja. Maka yang dijadikan pelajaran menurut mufassirin yang kedua adalah ngambil ikannya pada hari yang dilarang. Nah, kemudian yang ketiga merujuk kepada penduduk Ailah yang melanggar hukum Allah. Jadi yang satu monyetnya, yang satu pekerjaan ngambil ikannya, yang satu penduduknya yang melanggar hukum Allah. Tiga ini menurut Ibnu Jarir. Sepertinya satu ayat ini mungkin tidak bisa diselesaikan pada hari ini karena keterbatasan waktu. Jadi kita lanjutkan dalam 15 menit ke depan ya. Kamu kok langsung lega? Ada jadwal apel apa? Gitu. Kita lanjutkan. Menurut pendapat yang sahih, dhamir tersebut kembali kepada Al-Qaryah. Al-Qaryah yakni Allah menjadikan kampung itu, sedangkan yang dimaksud adalah para penduduknya, karena merekalah yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Jadi faja'alnaha, dhamir itu menunjukkan kepada penduduk Ailah yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Ngaji tafsir itu seperti ini. Ini sudah berapa menit dari awal tadi? Ada 10 menit? Ada nggak 10 menit dari tadi saya ngomong nih, dari pembukaan awal? Nyampe nggak 10 menit? 10 menit baru ngebahas apa? Faja'al, nah, yaitu ngaji tafsir, gitu loh. Jadi kamu kalau ngaji Al-Quran hanya baca terjemahnya saja, habis gitu kamu berfatwa, itu kemungkinan sesatnya banyak. Berapa banyak orang zaman sekarang memberikan pengajian tafsir Al-Quran, tapi dia nggak ngerti tafsirnya. Dia cuma modal Quran terjemahan. Ini baru faja'alnaha. Kita lanjutkan. Dan ini baru satu kitab tafsir Ibnu Katsir yang dipakai. Bayangkan kalau referensinya banyak, seperti Jalalain, Al-Qurtubi, Al-Ma'rifah, Al-Misbah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Faja'alnaha sudah. Kalimat berikutnya nakalan. Apa artinya nakalan? Bukan nakalan Indonesia ya. Apa artinya nakalan? Peringatan. Yakni kami siksa mereka dengan suatu siksaan. Jadi artinya faja'alnaha nakalan, maka kami jadikan yang demikian itu, bisa bangsa Israel yang dikutuk menjadi monyet, bisa bangsa Israel yang mengambil ikan pada hari terlarang, bisa bangsa Israel yang tinggal di Ailah yang mana penduduknya melanggar syariat untuk mengkuduskan hari Sabtu. Nah, mereka itu dijadikan nakalan, yaitu peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang Allah yang menyiksa mereka dengan suatu siksaan, lalu Allah jadikan siksaan itu sebagai peringatan, seperti pengertiannya yang terkandung di dalam firman-Nya mengenai Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Jadi kalimat nakalan itu adalah peringatan dari sebuah peristiwa yang mana ada seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan siksa akibat dari perbuatan mereka, yang tujuannya adalah untuk menjadi peringatan kepada kita supaya kita jangan meniru seperti mereka, gitu ya. Itu tujuannya. Maka kalau orang Yahudi diperintahkan mengkuduskan hari Sabtu, ternyata mereka tidak mengkuduskan, akhirnya dikutuklah menjadi monyet, ya kan? Maka kalau kita tidak mengkuduskan hari Jumat dengan sengaja lalai meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan menyiksa kita sebagaimana telah dicontohkan kaum-kaum terdahulu disiksa oleh Allah akibat tidak mengkuduskan hari yang diperintahkan oleh Allah. Nah, cuma versi siksanya tidak sama. Kalau dulu dikutuk jadi monyet, kalau sekarang wallahu alam bisa jadi mungkin karena turunnya berbagai macam wabah akibat kita suka lalai dengan peringatan dengan perintah Allah, atau bisa jadi mungkin ekonomi makin lama makin susah, hidup kita makin lama makin susah, pemimpin yang diangkat pemimpin-pemimpin yang zalim, kemudian keluarga tidak tenang akibat dari kita suka lalai dengan perintah Allah. Dan itu terwujud pada waktu sholat
Jumat. Bisa kita lihat berapa banyak laki-laki muslim yang akil balik, yang sudah punya kewajiban untuk sholat Jumat, tidak ada udzur apapun, dengan sengaja mereka meninggalkan sholat Jumat. Bahkan dengan bangganya mereka berkeliaran di tengah jalan pada waktu sholat Jumat dikerjakan. Jadi makna dari ayat ini seperti ini, faja'alnaha nakalan. Selanjutnya, lima baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Dhamirha kembali kepada al-qurra. Lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang di masa itu. Orang-orang yang ada di masa itu maksudnya adalah al-qurra, kampung-kampung yang ada, kampung Aila tadi itu. Ibnu Abbas, siapa itu Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Ulama ahli tafsir, sahabat Nabi yang paling menguasai ilmu tafsir. Semua ilmu tafsir Al-Quran pasti merujuk pendapatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Allah menjadikan siksaan yang telah menimpa penduduk kampung tersebut sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang ada di kampung sekitarnya. Lima baina yadaiha, maka untuk orang-orang yang hidup pada zaman itu kan, nah maksudnya orang-orang yang hidup pada zaman itu adalah kalau saat ini kita melihat ada satu kejadian yang kita lihat dalam kondisi kita masih hidup dan kejadian itu nyata adanya, maka itu bisa jadikan pembelajaran buat kita. Jangan kamu katakan mana mungkin manusia bisa berubah menjadi monyet. Ya kan bisa tuh ngomong, mana mungkin manusia bisa berubah jadi monyet. Jangan lupa, kalau manusia berubah jadi monyet, tidak mungkin memang kalau menggunakan akal pikiran manusia. Tapi kalau menggunakan kuasanya Allah, mungkin nggak manusia bisa berubah jadi monyet? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang buat Allah untuk merubah seseorang menjadi monyet. Ini terjadi di zaman kita masih hidup ini. Ada satu kota, saya tidak perlu ceritakan kotanya di mana karena sempat viral kejadiannya. Seorang tentara punya istri sedang mengandung. Tentara ini tugas masuk ke hutan, dia bawa senapan. Ketika nyampe di tengah hutan, ada pohon yang tinggi, dia melihat ada seekor monyet perempuan yang menggendong bayi monyet. Jadi seekor monyet perempuan gendong bayi monyet. Ini nggak ada mengganggu apapun monyet ini, jadi cuma gelantungan di atas itu. Tahu-tahu ganggu, kurang kerjaan, si TNI ini, si tentara ini ngambil senapannya, bayi monyetnya ditembak, mati, jatuh bayi monyetnya. Habis gitu dia berlalu begitu aja, dia nggak pikirin lagi, dia nggak inget-inget lagi kejadian itu. Berapa bulan kemudian istrinya melahirkan, dia kebetulan bisa cuti, artinya dia cuti menemani istrinya melahirkan. Apa yang terjadi? Bayi yang dilahirkan bukan berbentuk manusia, tapi bayi yang keluar berbentuk monyet. Sampai bukan usia sehari dua hari, sampai usia belasan tahun. Bukan hanya satu anak, tapi istrinya melahirkan 5 kali dan 5 kalinya keluarnya monyet semua. Terjadi zaman sekarang, dan itu sempat viral. Apa tujuannya Allah menjadikan itu? Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Allah ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa setiap perbuatan yang zalim itu akan ada balasannya, dan Allah punya kuasa untuk memberikan hukum apapun sesuai dengan kehendak Allah. Dan orang tersebut mengakui bahwa saya dihukum seperti ini karena saya dulu telah menghilangkan nyawa seekor bayi monyet. Bukan bayi yang dilahirkan itu bayi yang buruk, tidak, tapi menjadi pembelajaran untuk kita. Setiap perbuatan zalim akan ada balasannya. Jadi lima baina yadaiha, peringatan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, 5 menit lagi, sabar. Oke. Seperti yang terkandung di dalam firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 27, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura
wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat. Al-Quran ini ayat yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi ayat ini akan terus bisa digunakan berulang-ulang sampai ila yaumil kiamah. Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, tsunami Aceh, gempa Jogja, Semeru yang paling baru, Aceh sekarang banjir lagi di daerah Langsa. Itu kan longsor, bencana macam-macam, corona yang terjadi. Nah, kenapa kok terjadi bencana demi bencana seperti ini? Tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan tentang sarrafnal ayati, yaitu mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan berulang-ulang Allah mendatangkan tanda-tanda kebesarannya. Tsunami Aceh yang demikian dahsyatnya, ketinggian airnya sampai 8 ketinggian airnya sampai, saya lupa, 800 meter. Gulungan, mohon maaf, ketinggian airnya sampai 20 meter. Gulungan airnya sampai 800 km per jam. Prosesnya hanya 10 menit, 300.000 orang mati dalam waktu 10 menit. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Ada anak bayi yang umur kurang lebih sekitar setahun atau 2 tahun terombang-ambing dengan memeluk kayu selama 2 minggu, dan dia selamat, dia hidup dari tsunami itu tadi, terombang-ambing di tengah laut. Dan ternyata bertahannya setiap hari selalu ada makanan yang datang ke tempat dia ambil, dia makan makanan itu selama 2 minggu. Itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah di tengah bencana yang begitu dahsyatnya. Bahkan bangunan yang tinggi hancur, semuanya hancur, tapi bayi ini yang umurnya kurang dari 2 tahun diselamatkan oleh Allah dari bencana yang begitu dahsyat. Termasuk Masjid Aceh itu kan juga jadi bukti bahwa tsunami yang begitu dahsyat, semuanya hancur, masjidnya tetap bertahan. Itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah hanya sekali Allah menunjukkan? Tidak, nggak hanya tsunami Aceh. Banyak kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan tentang kekuasaannya, supaya kita mau mengambil pembelajaran dari setiap kejadian yang ada. Tapi sayangnya kita tidak mengambil pembelajaran dari setiap kejadian yang ada, sehingga azab Allah terus berulang-ulang turun menimpa kita akibat lalainya kita tidak mau memperhatikan peringatan Allah. Salah satunya sholat. Betul juga Zudi. Saya lanjutkan lagi. Ada ayat yang serupa yang berkaitan dengan masalah peringatan ini, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 41 yang berbunyi, awalam yarau anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya atau sekitarnya. Maksudnya Al-Quran ini kira-kira berita yang disampaikan di sini benar atau salah? Pasti benar ya. Kira-kira kalau Al-Quran menceritakan tentang kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, itu benar atau enggak? Benar. Benar ya. Al-Quran menceritakan tentang kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, betul atau tidak? Benar. Al-Quran menceritakan Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, benar ya. Al-Quran menceritakan Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, benar enggak? Kemana bangsa mereka sekarang? Bangsa mereka ada di mana sekarang? Al-Quran menceritakan tentang bangsa Arab, sampai sekarang Arab masih ada. Al-Quran menceritakan tentang bangsa Palestina, sampai sekarang Palestina masih ada. Nah, kemudian kemana kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Namrud, dan para pengikutnya ini kemana semua? Habis dimusnahkan oleh Allah. Dulunya ada, sekarang tidak ada. Kenapa dimusnahkan? Karena tidak mengikuti hukum Allah. Mereka melawan Allah. Maka kalau kita tidak mengikuti hukum Allah, kita juga akan dimusnahkan dengan caranya Allah. Nah, itu pembelajarannya dari ayat ini. Ya, mungkin itu saja pada hari ini. Insya Allah
besok kalau ada waktu kita lanjutkan lagi ayat ini supaya benar-benar tuntas kajiannya, baru sampai di dalam kalimat lima baina yadaiha. Jadi faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha. Ya memang harus sabar kalau belajar tafsir, kalau kepingin memahami makna secara mendalam tentang ayat yang terkandung di dalamnya. Kita selesaikan insya Allah, mudah-mudahan kalau ada waktu sebelum Senin ayat ini harus betul-betul sudah selesai, sudah tuntas. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita doa mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari segala macam mara bahaya, diselamatkan dari sifat-sifat durhaka kepada Allah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat mengikuti perintah Allah, khususnya bagi kita yang laki-laki punya semangat istiqomah untuk menjalankan kewajiban mengkuduskan hari Jumat, mengerjakan ibadah sholat Jumat, dan mudah-mudahan kita semua anak turunan kita diselamatkan oleh Allah dari kedurhakaan kepada Allah. Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqifna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.